Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang yang mengalami pegel linu. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Seperti biasanya, kita terapi dengan terapi pijat urut, di mana pijat urut ini terdiri dari 3 posisi, yaitu posisi tengkurap, posisi telentang, dan posisi duduk. Langkah pertama, kaki kita oles dengan minyak. Kemudian kita urut secara berulang-ulang sehingga didapatkan kaki yang rileks dan lemas ya. Jadi kaki yang kaku-kaku itu bisa normal kembali. Di samping itu gunanya untuk menstimulir saraf yang ada di kaki sehingga saraf-saraf yang ada kelainan dapat bekerja normal. Cara pengurutannya seperti yang Anda lihat dalam video ini. Setelah kita urut kaki dalam posisi kita lipat ya, kita lipat 90 derajat begitu, kita ulang pengurutannya ya, kita urut lagi. Kemudian setelah itu jangan lupa pada telapak kaki ya, telapak kaki ya. Nah, itu nanti kita refleksi karena di situ terdapat simpul saraf ya, simpul saraf, sehingga dapat menstimulir kerja saraf ya, bahkan bisa menstimulir saraf seluruh tubuhnya. Demikian juga pada kaki satunya kita laksanakan dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama seperti pada kaki sebelah kiri ya. Yang perlu diperhatikan, urut ini harus intens ya, jadi tidak ada yang terlewatkan ya. Tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kita perlakukan seperti itu. Yang perlu diperhatikan untuk minyak ya, minyak itu harus cukup, karena kalau misalkan tanpa minyak atau kurang minyak itu kulit bisa menjadi sakit ya, lecet, dan bisa mengakibatkan memar ya, memar. Di samping itu, fungsi minyak ini adalah sebagai nutrisi ya, nutrisi yang berguna bagi kulit karena banyak vitamin ya yang terdapat pada minyak yang saya pakai ini, yaitu minyak zaitun ya. Jangan lupa tetap menstimulir ya telapak kaki ya, sampai ujung kaki ya, jari kaki. Kita stimulir sarafnya agar dapat bekerja normal lagi ya. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan, kita lanjutkan dengan kedua kaki ya, kita urut atau kita pijat secara bersamaan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk intensitas atau penekanan pemijatan ya,
itu perlu dikonfirmasi dengan si pasien ya. Mungkin dia minta pijatan yang ringan ya, karena tidak tahan sakit. Mungkin intensitasnya sedang, atau bahkan dia mempunyai kemampuan lebih sehingga minta dipijat yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Makanya diperlukan konfirmasi ya. Setelah kedua kaki selesai, kita lanjut dengan pemijatan pantat atau bokong ya. Caranya seperti ini. Kita pijat ya, kita pijat lembut ya, sampai merata ya di sekitar pantat itu ya. Mungkin yang capek pegel-pegel ya, linu yang terdapat di pantat ini bisa hilang ya, bisa sembuh kembali. Dan apabila intensitas pemijatan dirasa kurang, kita bisa menggunakan siku kita ya, siku tangan kita dengan dilipat menjadi sudut 90 gitu ya. Itu kemudian kita tekan ya, bokong atau pantat yang bersangkutan ya, sehingga diperoleh kekuatan yang lebih daripada mesin tangan ya. Karena beberapa orang menghendaki ya agak keras gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol gitu, bisa menyesuaikan ya. Tentu saja yang terukur. Nah, seperti yang Anda saksikan pada video kali ini ya. Saya menggunakan siku ya, sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan permintaan pasien. Setelah pantat, kita naikkan ke atas ya, yaitu dari pinggang sampai ke punggung dan berlanjut ke kepala ya. Caranya seperti itu. Kita urut ya, dari bawah ke atas ya, bolak-balik gitu, sehingga ya tadi kemang-kemang ya, pegel, linu bisa hilang ya. Mengingat di belakang situ ada saraf ya, di tulang belakang ya, di dalam sumsum tulang belakang itu ada juga saraf ya, dimana saraf itu berperan penting ya, berperan penting dalam organ di dalam tubuh kita ya, dari paru-paru, jantung, ginjal, alat pencernaan dan sebagainya ya. Oleh karena itu, dengan memijat yang benar nanti akan di samping bisa mengeluarkan asam laktat, juga dapat menstimulir saraf ya, menstimulir saraf. Perlu diketahui bahwa asam laktat itu adalah jenis asam ya, asam yang bisa menimbulkan rasa pegel-pegel ya, capek pegel-pegel itu ya. Dan asam laktat ini harus dibuang. Tubuh secara alami bisa membuang asam laktat ini dengan cara berolahraga dan makan makanan bergizi, serta dengan cara terapi pijat urut ini ya. Jadi terapi pijat urut ini bisa mengeluarkan asam laktat penyebab ya pegel-pegel ya kan.
apalagi berlanjut ke bosan total ya. Bosan total atau beta itu adalah kombinasi lelah fisik dan psikisnya secara bersamaan ya. Nah, kemudian setelah dari pinggang sampai punggung selesai, maka kita melakukan dia di leher ya. Kita pijat-pijat lembut. Yang perlu diperhatikan ini harus pijatan ringan ya, karena di situ banyak saraf ya itu. Kalau kita lihat ya di kerangkanya itu banyak saraf yang sensitif ya. Makanya harus dengan hati-hati dan terukur. Leher kiri, leher kanan kita pijat-pijat lembut ya, terukur. Dan kita lanjut ke kepala ya. Kepala kita pijat-pijat ringan juga ya. Rambut kita tarik-tarik, kita jambak-jambak, itu menstimulir kerja saraf ya, agar bekerja normal ya. Biasanya si pasien ini merasakan rileks. Dan telinga kita jewer ya, kita tarik-tarik. Itu bermanfaat sekali bagi penyembuhan vertigo ya. Jadi misalkan kalau Anda menderita vertigo gitu, kedua kuping ya atau telinga ini kita tarik-tarik, nanti akan bisa mengurangi bahkan menyembuhkan vertigo. Setelah sampai kepala, kita lanjutkan ke tangan ya. Dalam posisi tengkurap, tangan kiri ya, kemudian tangan kanan kita pijat dengan cara seperti yang Anda saksikan ini ya, secara merata. Jangan lupa ya, dalam posisi tengkurap kita refleksi ya telapak tangannya ya, dan di sela-sela tangan nih, sela-sela jari ya, kita pijat-pijat. Di situ banyak simpul saraf yang juga masuk ke dalam organ ya, jadi bisa menstimulasi atau menstimulir kerja organ tubuh ya, baik itu pencernaan ya, pernapasan, jantung dan sebagainya ya. Dari situ kuncinya. Kita urut secara intensif ya, kemudian kita lipat dalam posisi istirahat ya, seperti itu ya. Tujuannya untuk relaksasi ini ya. Setelah tangan kiri, kita lanjut dengan tangan kanan dengan perlakuan yang sama ya, yang sama. Seperti ini mungkin Anda bisa mencobakan pada pasangan Anda ya, pada pasangan Anda, sehingga pasangan Anda mendapatkan ya semacam servis dari Anda sendiri, sehingga pasangan Anda lebih merasa dikasihi ya, diperhatikan. Jadi bukan hanya diperhatikan uangnya saja ya, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang seperti ini, misalkan terapi pijat urut. Ini adalah merupakan bentuk perhatian kepada pasangan Anda atau istri Anda. Mungkin kita merasa tabu ya, tabu apalagi yang memijat lawan jenis ya, laki-laki. Namun apabila kita bandingkan dengan hasilnya, maka lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan dipijat daripada harus beli obat ya, yang di samping mahal juga akan terakumulasi ya, obat itu terakumulasi dalam tubuh dan tidak bisa dikeluarkan. Dan zat yang terakumulasi dalam tubuh itu pemicu kanker ya. Setelah
Dalam posisi tengkurap, kita lakukan pemijatan posisi telentang. Tetap pada kaki dulu, kaki kanan dilanjut dengan kaki kiri ya. Kaki kanan kita pijat-pijat seperti itu untuk mengintensifkan ya. Kita angkat kakinya, kita pijat dalam posisi terangkat ya. Seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian kita lipat ke atas ya, terukur, kita lipat ke atas. Ini untuk memberikan efek relaksasinya, biar tubuh merasa rileks, keju kemeng hilang. Nah, kemudian kita treatment seperti itu. Jadi kita olahragakan gitu ya. Nah, kita treatment seperti itu. Setelah kaki kanan selesai, lanjut dengan kaki yang sebelah kiri dengan perlakuan yang sama. Sistem terapi pijat urut ini ya di Indonesia itu kelihatannya ya mulai ya ditinggalkan dengan alasan tabu dan sebagainya, kurang praktis, lebih mending enakan pakai obat ya. Tapi fakta di negara Asia, sejumlah negara Asia dan negara Eropa, Amerika ya, itu justru hidup kembali. Mungkin kita perlu introspeksi dan menengok kembali ya arti pentingnya pijat urut ini ya. Ini merupakan warisan leluhur ya, yang bila kita laksanakan ya itu memberikan faedah yang positif ya. Nah, selangkah selanjutnya ya, kita kaki yang seperti yang kaki kanan tadi, kaki kiri juga kita perlakukan sama ya. Jadi kita lipat seperti itu. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dalam posisi telentang ya, kaki kita urut secara bersama-sama. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Dari bawah menuju ke atas ya, jangan terbalik. Jadi urut ini dari bawah menuju ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian keduanya kita lipat. Ini akan memberikan sensasi pada tulang belakang ya, tulang belakang. Dengan catatan hati-hati bagi penderita pengapuran ya. Kalau terjadi pengapuran tulang ya, khususnya tulang belakang, tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang seperti ini ya. Kemudian setelah kaki kita lanjut pada perut. Untuk perut itu kita interogasi pada pasien, ada keluhan apakah mungkin kembung atau sakit atau emah dan sebagainya, itu bisa sembuh ya. Dan jangan sembarangan ya memijat perut kalau tidak ada gunanya, kalau tidak penting ya. Kalau semisal hanya kembung biasa, itu kita urut seperti ini sudah sembuh ya. Nah, kita perlakukan semacam ini. Perlu diketahui ya, yang seperti saya katakan tadi, bahwa pijat urut ini adalah cara tradisional yang ternyata ampuh untuk bahkan menyembuhkan berbagai macam penyakit.
logikanya dengan mengeluarkan asam laktat, dengan menstimulir kerja saraf itu sudah merupakan sarana penyembuhan ya. Dan yang perlu diingat, kadang setelah proses pemijatan ini ada semacam detox ya. Biasanya orang ya mulai dari main ceret, sering kencing, atau tidur yang lelap terus, itu enggak apa-apa, itu merupakan detoksifikasi. Dan bersamaan itu terjadi relaksasi, sehingga setelah bangun ya, setelah detox itu reda, biasanya 1-2 hari reda, nanti akan didapatkan hasilnya ya. Tubuh merasa fresh, dan bagi yang sakit itu bisa sembuh ya. Kemudian setelah perut kita lanjutkan dengan pemijatan pangkal lengan ya, dada pangkal lengan ini. Caranya seperti ini ya. Kita urut ya, dari pangkal lengan sampai tangan ya, sampai tangan. Kemudian di antara ketiak ya, itu kita pijat-pijat. Tujuannya memberikan relaksasi. Biasanya kemeng-kemeng yang ada di dada itu akan hilang dengan cara semacam ini. Dan cara semacam ini. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini terdapat apa ya, relaksasi sekaligus menstimulir kerja saraf ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada leher kiri, leher kanan ya, dalam posisi telentang. Kalau tadi leher sudah disentuh dalam posisi tengkurap, sekarang kita ulang tapi dalam posisi telentang ya. Caranya seperti ini. Ingat, daerah situ adalah daerah yang sensitif dan banyak saraf, oleh karena itu harus hati-hati dan terukur ya. Ini memberikan dampak relaksasi ya, relaksasi dan menstimulir kerja saraf. Cukup agar tidak terjadi memar ya, karena di situ cukup sensitif, kulitnya lunak ya. Sampai ke kepala dan kening ya, kita pijat-pijat semacam ini, pijat-pijat ringan ya. Itu seperti itu. Dan telinga kita jewer ya. Itu memberikan apa ya, merupakan cara preventif terhadap vertigo dan sekaligus kuratif karena bisa menyembuhkan. Silakan dicoba ya pada pasangan Anda. Kalau vertigo, kedua telinga itu Anda tarik-tarik, nanti pasti ada perubahan. Setelah itu jangan lupa ya, di posisi pundak ya, tapi dari arah belakang ya, kita pijat-pijat. Caranya kita sangga kepalanya dan kita pijat punggungnya ya. Itu akan menjadi sensasi yang enak, rileks. Setelah itu kita lanjutkan ya, dalam posisi telentang itu kita urut tangan kanan ya, tangan kanan. Caranya seperti ini ya, kita urut, kita ulang-ulang, nah kita tekan-tekan gitu ya. Dan jangan lupa pada telapak tangan ya, pada telapak tangan kita perlakuan seperti ini. Kita refleksi ya, seperti yang tadi, tapi dalam posisi tengkurap lah. Ini
posisi telentang juga kita ulang ya, kita ulang sama. Kita refleksi untuk menstimulir kerja saraf yang ada di seluruh tubuh ya. Tangan kanan dan tangan, kemudian kita lipat, kita pijat bagian pundak, dilanjut dengan tangan kiri dengan perlakuan yang sama. Mungkin Anda ya butuh pemijatan ini, silakan datang dan atau hubungi saya di WhatsApp saya dengan nomor 081 2357 4304. Saya ulang 081 2357 4304 ya. Mungkin Anda berpikir ya, jadi saya mau mencoba pijat terapi ini ya, terapi pijat urut ini, tapi maaf tidak mau divideokan. Oke ya, saya memvideokan ini tidak sembarangan. Jadi artinya tidak mungkin saya memasang kamera secara diam-diam. Dan biasanya pasien itu saya interogasi dulu ya, saya tanya dulu apakah bersedia untuk kita videokan. Namun kalau ternyata dia tidak bersedia, maka saya tidak akan menindaklanjuti dengan video ya. Kemudian setelah tangan selesai ya, kita angkat ya, kita angkat. Itu memberikan dampak relaksasi ya, dampak relaksasi. Masih dalam posisi telentang tapi miring kiri miring kanan ya, kita urut dengan cara seperti ini. Ini untuk mengintensifkan ya pemijatan itu, kita pastikan tidak ada yang terlewatkan ya seluruh tubuh ya. Nah, kenapa kita harus lepas baju ya? Karena ini adalah terapi pijat urut ya, bukan pijat biasa. Kalau pijat urut itu ya diurut seluruh tubuh dengan memakai minyak agar tidak terjadi lecet atau memar gitu ya. Jadi ini adalah terapi pijat urut ya, harus memakai minyak. Kemudian kita lanjut pada samping kiri samping kanan, caranya sama seperti yang Anda lihat dalam video ini ya. Dalam video ini ya, bagi yang punya pendapat ya, punya unek-unek pertanyaan atau mungkin mau menambahkan ya, silakan tulis pada kolom komentar ya. Mungkin merupakan usulan atau istilahnya koreksi ya, silakan, nggak apa-apa, saya secara terbuka asalkan disampaikan dengan baik ya, yang sesuai dengan standar komunitas YouTube. Kalau tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube, nanti komentar Anda dipastikan akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Setelah posisi telentang, kita lanjut dengan posisi duduk ya. Caranya seperti itu, kita pijat bagian belakang ya. Kita pijat bagian belakang. Nanti sampai pundak, sampai kepala lagi ya. Kemudian kita beri relaksasi ya, seperti yang Anda tonton dalam video ini.
Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti proses pemijatan ini. Selanjutnya jangan lupa dukung terus dengan memberi like, subscribe, serta share ke semua teman, dan sampai jumpa.